Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adik-adik menyimak materi buku tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, mari kita mengerjakan lembar kerja siswa pada halaman yang terpisah berikut ini. Nah, setelah adik-adik menyiapkan, kita tuliskan yang pertama nama. Tuliskan nama adik-adik di titik-titik di atas ini dan kelasnya, jangan lupa. Nah, dan kita simak kembali bahwa yang akan kita kerjakan adalah lembar pada hari Rabu. Nah, kita lihat. Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Nah, saat adik-adik sudah menyiapkan, mari setelah menuliskan nama dan kelas, kita simak. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, adik-adik diminta mengerjakan dan mengisi titik-titik di bawah gambar kegiatan olahraga berikut. Nah, orang tua membacakan dan mengenalkan keragaman kegiatan olahraga pada buku halaman 21 dan 22. Adik-adik menuliskan nama kegiatan yang dilakukan pada gambar di bawah ini. Nah, jika adik-adik takut lupa, maka buka bukunya halaman 22. Di halaman 22 nanti adik-adik akan melihat berbagai macam gambar dan nama kegiatannya. Setelah kita membukanya, kita tuliskan nama yang sesuai dengan gambar berikut ya. Contohnya, nah, kegiatan yang bergambar yang dilakukan Edo dan teman-temannya ini saat Edo memegang pemukul dan Benny dan Udin saat mau melempar bola. Kira-kira kegiatannya dinamakan apa ya? Nanti jika adik-adik sudah ketemu dengan jawabannya, tuliskan di titik-titik di bawah ini. Nah, kemudian ini Benny sedang melakukan apa ya kegiatannya? Nanti dituliskan di titik-titik di bawah ini. Nanti kita kerjakan sampai di gambar yang terakhir, nomor 6. Nah, setelah itu kita akan melengkapi kalimat pada buku halaman 23. Adik-adik pada lembar terpisah, adik-adik akan menemukan latihan pada halaman 23 yang dilampirkan bersama lembar kerja pada hari Rabu ini. Nah, kemudian pada halaman 23 ini tadi juga sudah dibahas di video materi sebelumnya. Kemudian kita beralih lagi ke mata pelajaran PPKN, mengenal peraturan dalam bermain kasti. Nah, kita tadi sudah belajar buku tema halaman 25 dan 27. Nah, jika adik-adik lupa, minta tolong orang tuamu untuk membacakan setiap kalimat pada buku halaman 25 dan 27. Setelah kita mendengarkan atau menonton video atau dibacakan orang tua, langsung kita jawab pertanyaan berikut ini ya, biar tidak lupa. Simak baik-baik pertanyaan berikut ini. Apa yang akan dilakukan Benny? Benny akan bermain titik. Nah, yang kedua, apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain?
Sebelum bermain, mereka melakukan titik. Bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Jangan lupa tengok bukunya lagi, kemudian tuliskan jawaban di sini. Kalau tidak, putar kembali video yang sudah Ustazah berikan. Mengapa kita harus bermain dengan jujur? Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa kita harus bermain dengan jujur? Agar permainan titik. Dan agar kita dan teman bisa bermain titik. Kemudian kita akan belajar, setelah kita belajar halaman 26, adik-adik tulis jawabannya pada lembar ini, kotak-kotak ini. Nah, yang pertama dengarkan pertanyaannya ya. Apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Nah, saat kita akan bermain, apa sih yang harus kita lakukan sebelumnya? Di video sudah Ustazah berikan loh ya. Titik kepada orang tua. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan kepada orang tua sebelum melakukan permainan? Atau sebelum kita pergi bermain? Nah, yang selanjutnya, adik-adik diminta menuliskan apa saja yang harus dilakukan saat bermain. Nah, di video juga sudah Ustazah berikan contoh-contohnya. Adik-adik bisa menyalinnya di bawah ini dengan kata-kata singkat saja, tidak apa-apa. Yang penting diisi dengan tepat. Yang selanjutnya, yang tidak boleh adik-adik lakukan saat bermain. Sebutkan 3 saja. 1 di kota ini, 2 di kota ini, 3 di kota ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan bilangan cacah. Saat kita menonton video, kita sudah belajar buku tema halaman 28-30. Untuk penilaian pengetahuan, kita nanti akan mengerjakan buku tema halaman 28-30 yang di bagian atas. Dan untuk nilai keterampilan, adik-adik nanti mengerjakan soal dan membuat soal. Adik-adik membuat soal penjumlahan pada buku halaman 30. Isikan nomor atau angka-angka yang sederhana saja. Boleh 1 sama 1, boleh 1 sama 2, boleh 1 sama 5, 1 sama 9, 2 sama 8. Nah, jadi monggo nanti terserah adik-adik kreasinya membuat soal bagaimana. Isikan soalnya dan jawab sendiri soalnya. Nah, demikian cara mengisi lembar kerja siswa. Semoga ini membantu orang tua dan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyimak video ini. Jangan lupa kerjakan dan tegakkan sholat 5 waktu, baca Al-Husna, dan tambahkan hafalanmu untuk surat, doa, dan hadisnya. Sampai jumpa kembali dengan Ustazah Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Semangat ya.